Luar biasa, Yesusku dahsyat. Yes, yes. Kembali lagi pada pagi hari ini kita beribadah sekolah minggu secara virtual ya. Nah, baiklah, untuk mempersiapkan hati pikiran kita untuk memulai sekolah minggu, kita akan menerima foto dan salam dari Kak Selvi. Adik-adik diundang untuk berdiri. Kita akan mentahbiskan ibadah kita dalam fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Persilahkan duduk kembali. Saatnya kita masuk dalam ibadah sekolah minggu kita ya adik-adik. Dan kita angkat pujian kita. Selamat pagi Bapak. Kakak undang adik-adik di rumah untuk berdiri. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Masuk dalam doa syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberkati setiap kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan damai sejahtera dalam setiap hidup kami. Bahkan juga Tuhan sudah memberkati setiap pekerjaan mamah papah kami. Kau sudah memberkati juga sekolah kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mengucap syukur Tuhan karena kami juga boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini secara virtual Tuhan. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, yang kadang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami Tuhan. Biarlah kami memberikan pengampunan kepada kami sesama manusia Tuhan, dan Tuhan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat? Pasti dong masih semangat. Ada sukacita?
Ya, pasti ada ya. Nah, baiklah, kita angkat pujian kita lagi. Dan kakak undang semuanya untuk berdiri. Kita angkat pujian kita, jalan serta Yesus dan dibenarkan karena iman. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan-jalan suka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Dibenarkannya karena iman kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, kita yang dibenarkannya karena iman kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Saatnya kita mendengarkan bom Natal. Bom Natal ialah ayat hafalan atau nas Alkitab yang kalian hafal, yang kalian kirim dalam bentuk video yang kalian kirim minggu kemarin ya. Nah, sekarang kita mau menyaksikan video ayat hafalannya. Nah, kita akan menyaksikan ayat hafalan dari kelas kecil dulu. Silahkan kelas kecil. Mazmur Mazmur
150 ayat ayat 6. 6. Biarlah Biarlah segala adalah yang bernafas ya apa memuji deputi Tuhan. tua. Haleluya. Haleluya. Mazmur pasal 150 ayat 6. Haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernapas Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 100 Mazmur 50 ayat 6. 150 ayat 6. Mazmur 150 ayat 6. Ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur segala memuji Tuhan. Yang bernafas. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mazmur bernafas 150 memuji Tuhan. ayat Haleluya. 6. Mazmur Mazmur 150 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 Mazmur ayat 6. ayat 6. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Ayat hafalan kelas kecil sudah. Sekarang kita akan menyaksikan ayat hafalan dari kelas tengah. Silahkan kelas tengah. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur 150 ayat 6. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala memuji Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur 150 ayat
6. Piala segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya, amin. Mazmur 150 ayat 6. 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Kelas kecil sudah, kelas tengah sudah. Nah, sekarang kelas besar jangan mau kalah dong dengan kelas kecil dan kelas tengah. Kita mendengarkan ayat hafalan dari kelas besar. Kelas besar silakan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Saatnya kita semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan pendengaran kita agar cerita firman Tuhan yang kita dengar nanti boleh tumbuh dan menjadi penerang dalam hidup kita semua. Doa firman Tuhan akan dipimpin oleh teman kita Devon. Namun sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, mari kita nyanyi bersama pujian kita mendidih di hati. Kakak undang berdiri semuanya. Susahku, tak dapat
syukur atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan jika sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan buka hati kami, Tuhan buka telinga kami, Tuhan buka mata kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami. Ini doa kami kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, mantap. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, siapkan hati, siapkan pendengaran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau menunjukkan sesuatu. Ayo, siapa yang tahu? Jebak ya. Ini apa ya? Betul sekali, perfecto, maciliano huka bento. Iya, betul sekali. Ini adalah foto keluarga. Iya, kalau keluarga biasanya terdiri dari siapa aja ya? Iya, ada mama, ada papa, ada siapa lagi? Ada adik, ada kakak, ada oma, ada opa. Wah, banyak sekali ya. Jika keluarga itu sudah berkumpul, pasti sukacita yang kita rasakan. Nah, adik-adik, kakak pun hari ini akan menceritakan satu keluarga yang ada di dalam Alkitab. Mau tahu? Inilah ceritanya. Ibu Naomi memiliki suami bernama Elimelek dan memiliki 2 orang putra bernama Mahlon dan Kilon. Mereka tinggal di Israel. Dan inilah keluarga Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, terjadi bencana kelaparan di tanah Israel. Keluarga Naomi yang terdiri dari Elimelek, Mahlon, Kilion, dan Naomi yang tinggal di tanah Bethlehem pergi ke tanah Moab. Namun sayangnya tanah Moab, Elimelek meninggal. Kemudian kedua putranya menikah dengan orang Moab, Rut dan juga Orpa. Namun tidak berselang lama, Mahlon dan juga Kilion meninggal. Hati ibu Naomi sangat sedih karena tidak ada lagi yang tersisa daripadanya. Suaminya Elimelek meninggal dan juga 2 anaknya. Dan saat itu dia mendengar bahwa di Israel juga sudah tidak ada kelaparan. Dia pun mau pulang untuk ke Israel. Namun dia berkata kepada 2 menantunya, yaitu Rut dan Orpa, untuk tetap tinggal di tanah Moab. Lalu Orpa tetap tinggal di tanah Moab. Dia pamitan dengan ibu Naomi dan tersisa hanya Rut. Rut berkata, dia tetap tinggal untuk menemani Naomi. Kemana ibu Naomi pergi, ke situ juga dia pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Begitu Rut mengasihi Naomi, begitu Rut setia untuk menemani Naomi. Lalu Naomi dan Rut kembali ke tanah Israel, tepatnya di Bethlehem. Saat sampai di tanah Israel, Naomi mengganti namanya menjadi Mara, M-A-R-A, bukan marah ya adik-adik, Mara, yang artinya adalah pahit. Walaupun tragedi dan kematian dihadapi oleh ibu Naomi dan juga Rut, namun mereka tetap melanjutkan kehidupan. Mereka mencari pekerjaan dan bagaimana untuk melanjutkan kehidupan. Dari sana, Israel sedang musim jelai. Nah, adik-adik, Rut bekerja sebagai pemungut jelai. Dia bekerja dengan petani yang kaya, yaitu bernama Boas. Boas adalah petani kaya termasyhur di sana. Dan Boas juga sangat mengasihi Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Sepulang dari memungut jelai, dia bercerita kepada ibu Naomi. Wah, ibu Naomi sangat senang sekali.
dan yakin bahwa Boas adalah penebus keluarga mereka. Karena dari tradisi di sana, Boas adalah melanjutkan garis keturunan mereka. Bagaimana kisahnya? Silahkan saksikan. Naomi pun turut senang. Dia pun mengatakan supaya Rut jangan lagi berduka, jangan lagi sedih, dan Lut harus melanjutkan kehidupan. Naomi mendukung Rut untuk bersama dengan Boas, karena Boas adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Boas adalah orang yang baik hati. Nah, adik-adik, Boas pun senang karena Rut adalah orang yang sangat rajin dan juga murah hati karena mengasihi orang tuanya. Dan Rut berkata kepada Boas untuk menikah dengannya. Bahkan dia mau menebus keluarga mereka. Menebus di sini, Rut meminta kepada Boas untuk melunasi hutang-hutang. Dan Boas setuju. Boas membeli semua tanah yang sudah dijual oleh keluarga Naomi. Begitu setianya Boas. Dia orang yang sangat murah hati. Tidak berapa lama, Boas dan Rut menikah. Wah, penuh sukacita dalam keluarga mereka. Boas yang mengasihi Tuhan, serta Rut juga sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kehidupan keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan berkati. Lalu kemana Ibu Naomi? Ya, Ibu Naomi senang karena sukacita dan kelahiran mereka rasakan. Satu orang putra dilahirkan. Yang pertama, tragedi dan kematian di awal kisah ini itu mewarnai perjalanan Naomi dan Rut. Dia setia kepada Tuhan. Rut dan Boas dianugerahkan putra. Dia merupakan garis keturunan Daud. Nama putra dari Rut dan Boas adalah Obed. Obed adalah kakek Daud, dan Daud adalah Raja Israel. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Adik-adik, itu tadi cerita kita hari ini. Bagaimana perjuangan Ibu Naomi dan juga Rut. Walaupun mereka menghadapi kesulitan, mereka menghadapi kedukaan, tapi Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Dan cerita hari ini juga merangkum cerita-cerita minggu-minggu kemarin. Hana yang dengan setia dan dengan tekun berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengaruniakan dia anak, yaitu Samuel. Dan juga janda miskin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan juga kita kedatang kepada Tuhan harus dengan sorak-sorai. Hosana, Hosana bagi Tuhan. Adik-adik, gelas ini ibarat manusia yang tidak mengandalkan Tuhan. Hidup kita hampa, kosong, tak bernilai. Namun, jika kita mengandalkan Tuhan dalam segala situasi, maka Tuhan sumber berkat akan memberkati kita. Asalkan adik-adik kita dengan kesungguhan hati, kita memberikan diri kita kepada Tuhan, kita dengan tekun, kita dengan setia melayani Tuhan, kita dengan setia memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mengikut Tuhan, maka Tuhan akan dengan senantiasa memberkati keluarga kita. Tuhan akan memberkati keluarga kita, memberikan kekuatan, kesehatan dan terbaik bagi kita. Dan Tuhan akan memberkati pendidikan kita, sekolah kita. Dan jika kita dengan tekun, kita berdoa, kita rajin beribadah, kita rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan membuat apapun yang kita lakukan selalu berhasil. Mari adik-adik, andalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Dia akan mengganti setiap kecewa kita, setiap air mata kita dengan sukacita. Salam. Cerita Alkitab
hari ini, yaitu ada di Kitab Rut pasal 1, 2, 3, dan 4. Pembacaan Alkitab kita hari ini ambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12 dan juga Rut pasal 4 ayat yang ke-13 hingga pasal yang ke-17. Mari kita baca sama-sama adik-adik. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata. Rut pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan 17. Rut menjadi istri Boas. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Amin.
Nah, adik-adik, saatnya kuis. Sudah siap? Pasti siap dong. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saat tiba di Bethlehem, Naomi mengganti namanya menjadi siapa? Dan arti namanya apa? Ya, silakan jawab ya. Siapa nama lain dari Naomi dan artinya apa? Silakan jawab. Kasih ke kakak-kakak yang bertugas di bawah ini. Selamat menjawab. Baik adik-adik, kita akan berdoa menaikkan syukur syafaat kita. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas cerita yang kami dengar, atas puji-pujian yang kami lantunkan. Terima kasih atas kakak-kakak sekolah minggu yang melayani kami, meskipun pada saat ini kami beribadah secara virtual, namun kami percaya sukacita yang dari Tuhan tidak hilang daripada sukacita kami pada saat ini. Ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu ingin berdoa menyampaikan permohonan kami, kiranya hari-hari hidup yang kami jalani bersama-sama dengan sukacita dengan teman-teman kami. Di situ Tuhan yang menemani dan melingkupi kami dalam pendidikan kami, yang meskipun pada saat ini kami tidak dapat datang ke sekolah untuk belajar, namun meskipun kami belajar dari rumah, kami percaya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kami kepintaran, dan melalui papa mama kami dapat belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan rajin, dan melalui itu kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas. Pada saat ini ya Tuhan pun kami berdoa bagi orang tua kami dalam pekerjaan mereka dan apapun yang orang tua kami lakukan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka kekuatan. Terlebih pada saat ini dalam masalah corona yang masih terjadi, kami percaya kuasa Tuhan yang melindungi kami sekalian, melindungi keluarga kami, melindungi orang tua kami, melindungi saudara-saudari kami, agar mereka selalu sehat dimanapun berada. Kami pun berdoa ya Tuhan, dalam masa depan kami, hari esok kami, dan apapun yang kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kiranya itu semua dapat berkenan dan selalu menjadi puji-pujian yang dapat melakukan yang terbaik dalam hari-hari hidup kami. Kami pun berdoa bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya dalam pertambahan usia mereka, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya, sehingga hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan dapat selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam apapun yang mereka lakukan. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kiranya kami selalu rajin berdoa, selalu rajin baca firman Tuhan, dan selalu rajin menjalani apa yang baik, mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan apa yang baik dari orang-orang di sekitar kami. Ini pengharapan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita masuk pada persembahan. Sekarang kita akan mempersembahkan persembahan kita. Angkat amplopnya di tangan kanannya, dan kita katakan sama-sama,
Aku mau memberi yang terbaik yang kupunya untukmu Tuhan. Doa persembahannya akan dibawakan oleh teman kita Loisa, dan lagu persembahan kita dengan judul Dia Harus Makin Bertambah. Halo teman-teman, ayo kita berdoa. Tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Berkatilah persembahan kami agar berguna bagi pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, mama, papa, dan semuanya yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu secara virtual. Tiba saatnya kita pada penghujung ibadah sekolah minggu pada hari ini, dan nanti kita akan menerima pemutusan dan berkat yang dibawakan oleh Kak Fikari Selby. Namun sebelumnya kita akan angkat pujian kita, Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin.
dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.